Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Sparta selaku dosen pengampun mata kuliah manajemen resiko. Di sini kami kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai resiko suku bunga satu. Yang beranggotakan ada Rahel Azlia, teman saya, uh, lalu saya, Zaskia Kamila, dan teman saya satu lagi bernama Muhammad Fitra Faizin Sahal. Next, Hal. Gue ya? Maaf. Di sini ada introduction atau pembukaan. Jadi, di bab sebelumnya, di situ ditemukan bahwa ketika menjalankan fungsi transformasi asetnya, lembaga keuangan itu seringkali tidak mencocokkan jatuh tempo aset dan liabilitasnya. Nah, dengan melakukan hal tersebut, mereka mengekspos diri mereka pada risiko suku bunga. Misalnya ada pada tahun 1980-an, terdapat sejumlah besar perusahaan penghematan mengalami kebangkrutan ekonomi, yaitu ada kekayaan bersih atau ekuitas pemiliknya yang dihilangkan ketika suku bunga itu meningkat pesat. Jadi semua laporan keuangan itu cenderung tidak menyesuaikan jatuh tempo neraca mereka sampai di tingkat tertentu. Namun untuk mengukur eksposur um, resiko bunga dengan hanya melihat besarnya ketidaksesuaian jatuh tempo itu dapat menyesatkan. Nah, di dalam bab ini telah menyajikan teknik yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengukur eksposur dari resiko suku bunga tersebut. Bab ini akan membahas mengenai kebijakan moneter Federal Reserve yang merupakan faktor penentu utama dari resiko suku bunga, seperti yang dibahas nanti. Jadi ada the Fed di mana itu dalam upaya mengatasi krisis keuangan yang parah dan perekonomian yang perlahan membaik setelahnya, dia menurunkan target suku bunga dana Fed Fund ke kisaran antara 0 hingga seperempat dari 1% dan menurunkan tingkat diskontonya menjadi 0,5% sampai di tahun 2010 dan 0,75% di tahun 2015. Jadi ketika The Fed ini pertama kali menurunkan suku bunganya, mereka mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga pada tingkat rendah tersebut selama beberapa tahun seiring dengan pulihnya perekonomian dari krisis keuangan. Dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil. Lalu bab ini juga menganalisis mengenai metode sederhana yang digunakan untuk mengukur resiko suku bunga, yaitu dengan menggunakan model pricing, terus ada model jangka waktu, sama model durasi. Lalu selanjutnya di sini ada uh, tingkat tingkat dan pergerakan suku bunga. Nah, di sini ada karakteristik dari resiko perubahan tingkat bunga. Ini ada dua macam. Perubahan tingkat bunga itu bisa menyebabkan perusahaan menghadapi dua tipe resiko. Yang pertama ada risiko perubahan pendapatan, di mana dia merupakan pendapatan bersih dari hasil investasi yang dikurangi biaya itu berubah, yaitu berkurang dari yang diharapkan. Nah, sedangkan tipe resiko yang kedua, dia mengalami adanya resiko perubahan nilai pasar, di mana nilai pasar ini berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah menjadi lebih kecil atau turun nilainya. Nah, di dalam resiko perubahan pendapat, perubahan tingkat bunga itu dapat menyebabkan sedikitnya perubahan pendapat. Jadi ada dua jenis resiko perubahan pendapat yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama itu ada reinvestment risk atau bisa dibilang dengan resiko penginvestasian kembali, dan yang kedua ada refinancing risk atau resiko pendanaan. Nah, di dalam resiko penginvestasian kembali ini uh, ada contoh struktur aset perusahaannya di mana
Yang pertama, asetnya ini obligasi jangka waktu 1 tahun dengan bunga 12% per tahunnya. Kalau untuk pasifannya, contoh strukturnya itu obligasi jangka waktu 2 tahun dengan bunga 10% per tahun, eh dengan bunga 10% per tahun selama 2 tahun. Jadi di tahun pertama perusahaan itu nanti memperoleh keuntungan atau spread-nya itu sebesar 2% dari penghasilan bunga 12% dikurangi membayar kewajiban 10%. Untuk tahun kedua, keuntungan perusahaan akan bergantung pada tingkat bunga investasi obligasi pada tahun kedua berikut dengan gambaran situasinya nih. Ada investasi 12% dengan reinvestasi yang belum diketahui berapa persennya. Lalu di sini ada pendanaan 10%, di sini juga ada pendanaan 10%. Jadi, jika perusahaan bisa memperoleh tingkat bunga 12% sama dengan tahun sebelumnya, maka perusahaan akan tetap memperoleh keuntungan. Jika tingkat bunga penginvestasian kembali pada tahun kedua itu turun 8%, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 2% atau spread negatif sebesar 2%. Lalu masuk ke jenis yang kedua, yaitu resiko pendanaan kembali atau refinancing risk. Di mana di sini ada contoh dari struktur aset perusahaannya. Yang pertama, di aset ini obligasi jangka waktu 2 tahun dengan bunga 12% per tahun. Pasifanya ini ada obligasi jangka waktu 1 tahun dengan bunga 10% per tahunnya. Jadi di sini tahun pertama perusahaan itu peroleh keuntungan sebesar 2% dari penghasilan bunga 12% dikurangi dengan membayar kewajiban 10%. Untuk tahun kedua, keuntungan perusahaan itu bergantung pada tingkat obligasi yang dipakai untuk mendanai investasi di tahun kedua. Jadi gambarannya adalah sebagai berikut. Gambarnya sebagai berikut nih yang di bawah sini. Nah, tahun pertama perusahaan memperoleh jadi jika perusahaan bisa memperoleh tingkat bunga 10% sama dengan tahun sebelumnya, maka perusahaan akan tetap memperoleh keuntungan. Jika eh, tingkat pendanaan kembali pada tahun kedua naik 14%, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 2%. Begitu. Lalu lanjut ke risiko perubahan nilai pasar. Jadi perubahan tingkat bunga itu menyebabkan perubahan nilai pasar aset atau kewajiban yang dipegang oleh perusahaan. Jadi jika penurunan nilai aset lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan itu mengalami kerugian atau sebaliknya. Namun secara umum, jika bunga meningkat, maka nilai sekuritas itu cenderung mengalami penurunan. Tingkat penurunan nilai tersebut bisa berbeda dari satu sekuritas ke sekuritas lainnya. Nilai sekuritas ini misalnya kayak obligasi, dia tuh merupakan present value dari aliran kas yang akan diterima oleh investor di masa mendatang. Jika tingkat bunganya itu meningkat, maka tingkat diskonto atau diskonto rate-nya juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan pembagi menjadi lebih besar dan present value atau aliran kas di masa mendatang akan semakin kecil. Nah, jika tingkat bunga meningkat, maka nilai pasar obligasi akan mengalami penurunan, tetapi nilai pasar obligasi jangka panjang akan turun lebih besar dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Nah, hal ini akan terjadi sebaliknya jika tingkat bunga obligasi mengalami penurunan. Obligasi jangka pendek akan mengalami kenaikan nilai pasar lebih cepat dibandingkan obligasi jangka pendek. Misal, di sini perusahaan mempunyai neraca sebagai berikut, di mana obligasi jangka waktu 10 tahun dengan nilai nominal 1 juta rupiah dengan kupon bunga 10% dengan nilai pasar 1 juta. Sedangkan di pasifannya ada obligasi jangka waktu 2 tahun dengan nilai nominal 1 juta, kupon bunga 10% dengan nilai pasarnya 1 juta rupiah. Kan misal tingkat yang berlaku itu adalah 10% nih. Maka nilai obligasi menjadi aset dan obligasi kewajiban adalah sebagai berikut.
100 benar 100.000 per 1 ditambah 0,1 pangkat 1 titik-titik ditambah di sini 1.100.000 per 1 ditambah 0,1 pangkat 10 sama dengan 1 juta. Sedangkan obligasi kewajibannya ini ada 1.000 per 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah dan seterusnya sampai 1.100.000 per 1 ditambah 0,1 pangkat 2. Nanti hasilnya jadi 1.000. Obligasi aset dan kewajiban ini mempunyai nilai pasar yang sama, yaitu 1 juta. Misalkan tingkat bunga itu naik menjadi 12%, maka nilai obligasi keduanya adalah yang ini nih, berarti berubah yang bagian sininya. Ini berarti 1 ditambah 0,12. Kan tadi dikali 10% jadi 1 ditambah 0,1. Kalau kenaikan 12% berarti 1 ditambah 0,12. Maka obligasi asetnya dapat 886,996. Sedangkan obligasi kewajibannya dapat 966,199. Di sini terlihat bahwa kedua obligasi tersebut mengalami penurunan yang nilainya tetap mengalami penurunan nilainya. Tetapi obligasi aset mengalami penurunan lebih besar dibandingkan turunnya obligasi kewajiban. Maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dalam hal ini, kenaikan tingkat bunga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dari pasar. Ini kerugian pasarnya. Nah, lanjut di sini ada pengukuran resiko perubahan tingkat bunga. Jadi di sini ada 3 metode. Yang pertama metode repricing, yang kedua metode jangka waktu, dan yang ketiga ada metode durasi. Nah, di sini ada model repricing, di mana model ini pada dasarnya adalah analisis metode oh, sebentar. Nah, di sini ada repricing model atau juga disebut sebagai funding gap. Ini merupakan suatu analisa pendapatan serta biaya dana atau pendapatan bunga neto dalam satu periode tertentu dengan menggunakan data historis atau nilai buku. Adapun definisi lainnya, di sini model ini juga pada dasarnya menganalisis arus kas akuntansi, model ini pada dasarnya adalah analisis arus kas akuntansi, nilai buku atas kesenjangan penetapan harga atau repricing gap antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset suatu lembaga keuangan dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajibannya atau pendapatan bunga bersihnya selama periode tertentu. Atau juga dibilang ini metode yang mencoba mengukur resiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, ini model ini dia ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh oleh suatu organisasi itu sendiri. Nah, di dalam ini di dalam repricing model ini ada yang namanya di sini ada pada umumnya kelompok atau bucket yang dipakai Bank Komersial untuk penentuan perhitungan reversing gap-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada 1 hari. Jatuh tempo pengukurannya tuh ada 6 macam nih. Yang pertama berdasarkan 1 hari, yang kedua lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, yang ketiga lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan,
yang keenam lebih dari 6 bulan, yang keempat lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun, yang kelima lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun, serta yang keenam yang terakhir ini ada di atas dari lebih dari 5 tahun. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel. Bentar, Mil. Bentar, gue lagi nyari slide gue tadi mana ya? Bentar. Bentar. Jadi akun SSN halaman berapa sih, Mil? Loh, aku jadi Iya, bingung. halaman 6, Cel. Nah, Eh, di slide akadem kan ya? dia Salah-salah bentar. oh nih nggak jadi. Bentar, tunggu. Oh, oke. Oke, jadi di sini itu ada repricing gap. Jadi dari kelompok-kelompok yang tadi udah dikelompokin sama Mila di slide sebelumnya, dalam setiap kelompok itu dibandingkan ya antara pengaruh perubahan suku bunga pada aset dan liabilities-nya. Seperti misalnya pada kelompok 2 lebih dari 1 hari sampai dengan berjangka waktu 3 bulan, ada aset dan liabilities apa saja sih yang dan semua itu dilakukan menggunakan penerapan suku bunga yang berlaku di pasar. Setelah direkapitulasikan, maka dihitung beberapa bunga yang diterima dari pengembangan asetnya dan berapa bunga yang harus dibayarkan sebagai biaya dana. Makanya dari itu, dari perhitungan hasil tersebut akan terlihat nih apakah ada pendapatan bunga neto atau net interest income-nya meningkat atau menurun atau bahkan dia stay. Nah, pendekatan ini juga menggunakan repricing gap yang memudahkan penerapannya sehingga bank itu dapat menghitung gap untuk setiap maturity bucket dengan cara menghitung rate sensitivity dari masing-masing aset atau RSA. Dan juga menghitung masing-masing liability atau RSL atau rate sensitivity liability dari yang diambil data itu dari neraca. Nah, ini salah satu contoh repricing gap. Di sini itu uh, apabila perubahan suku bunga terjadi pada instrumen yang berjangka waktu antara 3 bulan hingga 6 bulan, maka akan terkena dampaknya yang berada di bucket 3 sampai 6 bulan. Nah, di sini terlihat bahwa aset 70 miliar, terus liabilitiesnya 85, dan negatif gap-nya itu ada 35 miliar. 15 miliar. Maka dari itu dengan kenaikan suku bunga atau I menyebabkan kenaikan cost nih yang lebih besar daripada kenaikan revenue. Nah, hal ini merupakan refinancing risk atau resiko akibat kenaikan biaya saat dilakukannya penyesuaian suku bunga pasar yang lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatannya. Jadi gap di sini itu terjadi karena adanya cost yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat tingkat pertumbuhan revenue. Jadi cost itu bertumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan revenue-nya. Nah, dapat disimpulkan nih, seandainya suku bunga naik 1%, maka NII-nya itu
minus 15 miliar dikali 0,01, maka minus 150 juta, yang berarti kenaikan suku bunga 1% itu akan mempengaruhi pendapatan neto atau rugi sebesar 150 juta pada kelompok 3. Sedangkan kelompok lainnya tidak berpengaruh. Nah, situasi seperti ini jika RSA-nya lebih kecil daripada RSL, dapat pula dikatakan bahwa LKI tersebut memiliki more rate sensitive liabilities dan asset in this bucket. Nah, apabila RSA-nya lebih besar daripada RSL, LKI memiliki more rate sensitivities asset dibandingkan dengan liabilities in that particular bucket, dan akan menimbulkan adanya reinvestment risk, yaitu penurunan suku bunga akan menyebabkan penurunan pendapatan lebih besar dibandingkan penurunan biaya dananya, sehingga NII-nya ini akan menurun. Nah, secara garis besar itu dapat dirumuskan bila NII itu perubahan net interest income di dalam first bucket sama dengan gap sama dengan sigma RI dalam kurung RSA dikurang RSL dikali sigma R. Nah, dalam situasi suku bunga ini cenderung menurun karena diusahakan bahwa RSA lebih besar daripada RSL, sedangkan bila kecenderungan suku bunga meningkat, maka kebalik. Kalau suku bunga cenderung menurun, maka diusahakan RSA lebih kecil daripada RSL. Sedangkan bila kecenderungan suku bunga naik, diusahakan RSA-nya lebih besar daripada RSL. Apabila kita menghadapi perubahan suku bunga yang menyangkut hal ini, menyangkut lebih dari satu bucket, maka digunakan estimasi kumulatif gap atau CGAP, yang pada umumnya kumulatif gap ini menyangkut suku bunga dalam waktu kurun 1 tahun. Nah, pada tabel tersebut, kita lihat nih pengaruh perubahan suku bunga terhadap NII menggunakan CGAP ini. Seperti contohnya yang di bawah tuh. Sebelah kanan bawah, NII sama dengan CGAP dikali sigma R. Jadi kita masukin ini angkanya 10 min 10 plus min 10 min 15 plus 20 sama dengan minus 15 miliar. Maka minus 15 miliar dikali 0,01 atau 1% tadi sama dengan minus 150 juta. Itu. Next, mil. Next, mil. Selanjutnya ada nilai sensitivitas. Wait. Guys. Jadi, nilai sensitivitas itu berarti bahwa aset atau liabilities ini dinilai ulang atau dinilai ulang pada saat mendekati suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu saat jatuh tempo. Maka akibat dari perpanjangan suatu aset liabilities dapat terjadi karena aset atau liability tersebut merupakan variabel instrumen suku bunga, misalnya kayak hipotek dengan suku bunga. Variabel suku bunganya diatur ulang setiap triwulan berdasarkan pergerakan suku bunga utama. Lalu keuntungan dari model repricing ini terletak pada nilai informasinya dan kesederhanaannya dalam menunjukkan exposure pendapatan bunga bersih atau exposure keuntungan, yaitu di mana FI itu terhadap perubahan suku bunga dalam jangka waktu jatuh tempo yang berbeda. Nah,
dengan memiliki aset jangka pendek dibandingkan liabilities ini, FI menghadapi ketidakpastian mengenai tingkat suku bunga yang dapat digunakan menginvestasikan kembali dana yang dipinjam dalam 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 jangka waktu yang lebih lama. Lalu aset sensitif terhadap suku bunga ini ada pinjaman konsumen jangka pendek 50 juta dolar. Nah, harga ini diberi ulang pada saat di repricing pada saat akhir tahun dan hanya membuat batas waktu dalam 1 tahun. Terus ada apa nih? Three bills atau 3 bulan itu sebesar 30 juta. Nah, ini akan di repricing ulang pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 3 bulan. Lalu ada T-notes, yaitu setiap 6 bulan sekali ini besarannya bisa 35 juta. Jadi ini di repricing saat jatuh tempo atau rollover setiap 6 bulan. Nah, yang terakhir ada floating rate mortgage setiap 30 tahun sekali. Wih. Kemudian ada RSL atau Rate Sensitivity of Each Liabilities atau kewajiban sensitif suku bunga, di mana dalam neraca itu kan kita bisa lihat nih item liabilities itu sudah secara jelas sesuai dengan uji sensitivitas tarif 1 tahun dengan penetapan harga ulang seperti uh, apa nih, 3 month CDs ini akan matang dalam 3 bulan dan akan dihargai kembali secara rollover setiap 3 bulan. Terus ada penerimaan bankir atau bankers acceptance setiap 3 bulan sekali ini akan di rollover juga. Lalu ada commercial paper, dia akan di rollover setiap 6 bulan. Dan deposito berjangka dalam 1 tahun itu biasanya dia akan di rollover atau di apa namanya, di repricing dan di apa sih itu namanya, di rollover tuh di diputar gitu, pokoknya setiap setiap berapa setiap 1 tahun sekali dia akan di repricing. Nah, next kita lihat tabelnya di sini itu adalah tabel aset dan ini ya, aset dan liabilities. Oke, cari dulu saya ya. Nah, jadi di sini itu menjumlahkan, kita itu dapat menjumlahkan keempat item ini yang menghasilkan total aset sensitif terhadap suku bunga atau RSH dalam 1 tahun sebesar 115 juta. Sisa asetnya 115 juta ini tidak sensitif terhadap suku bunga selama periode penyesuaian harga 1 tahun, yaitu perubahan tingkat suku bunga tidak mempengaruhi sebesarnya pendapatan. Itu kan kayak beda gitu sih, lapor strip 2. Bentar ya guys. Nah nih, jadi lapor strip 2 ini kita lihat aset sensitif terhadap suku bunga atau RSA-nya dalam 1 tahun pertama, di mana pinjaman konsumen jangka pendeknya itu 50 juta. Diberi 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 repricing pada akhir tahun dan hanya memiliki jatuh tempo 1 tahun. Terus ada three bills-nya itu 30 juta di repricing pada saat jatuh tempo juga setiap 3 bulan sekali. Dan ada T-notes, ada T-notes, T-notes 6 bulan
sebesar 35 juta yang di repricing saat jatuh tempo setiap 6 bulan sekali. Jadi misalnya obligasi dengan jangka waktu 30 tahun dibeli 10 tahun yang lalu ketika suku bunganya 13%. Maka akan dilaporkan memiliki nilai buku yang sama dengan ketika usia suku bunganya 7% dengan menggunakan nilai pasar, keuntungan dan kerugian nilai aset liabilities akan tercermin dalam neraca seiring perubahannya tarif. Setelah itu, perhatikan juga nih bahwa ada perubahan nilai dolar dan gabungan aset dan liabilities yang sensitif terhadap suku bunga atau perubahan gap yang mempengaruhi laba bersih. Nah, lalu yang hipotek dengan suku bunga mengambang atau floating interest itu 30 tahun dengan saldo 40 juta akan di repricing yaitu tingkat hipotek diatur ulang setiap 9 bulan. Maka dengan hal tersebut aset jangka panjang ini merupakan aset yang sensitif terhadap suku bunga dalam konteks modal penetapan harga dengan jangka waktu penetapan 1 tahun. Nah, menjumlahkan keempat items ini menghasilkan total aset sensitif terhadap suku bunga 1 tahun sebesar 115 juta hasil dari RSA dikurang RSL. Sisa aset 115 juta itu juga tidak sensitif terhadap suku bunga selama periode penyesuaian harga 1 tahun. Nah, perubahan tingkat suku bunga itu tidak mempengaruhi besarnya pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset-aset ini pada tahun berikutnya. Meskipun pinjaman konsumen senilai 115 juta, obligasi treasury 3 tahun, dan dengan suku bunga tetap 10 tahun menghasilkan pendapatan bunga, jumlah pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah pada tahun berikutnya, karena suku bunga pada aset-aset ini diperkirakan tidak akan berubah. Next, Mil. Kemudian ada model repricing. Wait. Itu ini slide berapa ya, Mel? Tadi kan Slide 10, Cel. 10. Ada di mana ya slide 10? Bentar. Describe tentang model pricing periode harian. Periode harian langkah-langkah meminjamkan. Nah, yang ini itu ada namanya model repricing. Salah satunya adalah periode yang lebih dari 1 hari. Identifikasi aset sensitif terhadap perubahan tingkat buka dalam waktu 1 tahun. Jadi kita identifikasi nih pada kolom aset disebutkan bahwa meminjamkan di pinjaman pasar antar bank 1 hari dengan saldo 2M. Nah, untuk obligasi 3 tahun sebesar 2M itu jatuh tempo pada tahun ini, maka 2M akan dinilai ulang jika tingkat bunga berubah. Untuk obligasi dengan tingkat bunga mengambang, karena tingkat bunga ditetapkan kembali setiap 6 bulan, maka obligasi tersebut akan dinilai ulang setiap 6 bulan sekali. Lalu pinjaman dengan harga bunga tetap dengan jangka waktu 10 tahun tidak masuk dalam perhitungan karena tingkat bunga tersebut tetap selama 10 tahun. Tidak akan berubah meskipun tingkat
bunga pasar berubah-ubah. Dari perhitungan di atas, maka bank tersebut mempunyai aset yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga selama periode 1 tahun, atau rate sensitif asetnya sebesar 23 M. Langkah berikutnya ini kita identifikasi kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga periode 1 tahun. Next, Mil. Kok masih ini ya? Lalu di sini itu langkah-langkahnya kan mengidentifikasi dan mengelompokkan aset atau kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga, yaitu aset atau kewajiban yang harus dinilai ulang kembali jika tingkat bunga berubah. Dari sisi aset terlihat bahwa bank memiliki pinjaman atau meminjamkan di pasar antar bank 1 hari sebesar 2 M. Jika tingkat bunga besok berubah, maka pendapatan bunga yang diperoleh juga akan berubah. Dengan kata lain, bank tersebut mempunyai aset sensitif terhadap perubahan pendapatan bunga atau rate sensitif aset sebesar 2 M. Aset tersebut akan di-reprice jika bunga harian berubah. Sedangkan pada sisi pasifa terlihat bahwa bank meminjam di pasar antar bank 1 hari sebesar 3 M. Jika tingkat bunga besok berubah, maka biaya bunga juga akan berubah. Dengan kata lain, bank tersebut mempunyai kewajiban sensitif terhadap perubahan tingkat bunga atau rate sensitif liabilities harian sebesar 3 M. Kewajiban sebesar 3M tersebut akan di-reprice saat bunga harian itu berubah. Lalu kita menghitung gap antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan bunga, kemudian menghitung perubahan pendapatan jika bunga berubah. Di sini gap antara aset dan kewajiban dapat dihitung dengan rumus gap sama dengan RSH dikurang RSL. Maka dari itu, gap yang terjadi di sini adalah 1M kan, karena 2M dikurang 3M sebesar 1M. Nah, perubahan pendapatan dapat dihitung dengan gap dikali sigma bunga. Artinya 1M minus 1M dikali 1%. Dengan kata lain, bank tersebut mengalami kerugian sebesar 10 juta jika tingkat bunga membesar sebesar 1%. Next, Mel. Bentar-bentar. Lalu semakin besar gap, baik positif maupun negatif, semakin besar juga exposure bank atau suatu perusahaan terhadap resiko perubahan tingkat bunga. Jika gap suatu bank negatif, maka kenaikan bunga akan merugikan bank tersebut. Jika gap suatu bank positif, maka kenaikan bunga akan menguntungkan bank tersebut. Dari perhitungan di atas, maka bank dengan mempunyai kumulatif gap sebesar minus 3M, yang artinya kenaikan bunga akan merugikan bank tersebut. Untuk menghitung rasio gap terhadap total aset, maka dapat dihitung sebagai gap rasio sama dengan kumulatif gap dibagi total aset, atau minus 3 dibagi 41M, atau setara dengan 0,073 atau 7,3%, minus 7,3%. Nah, gap rasio tersebut bermanfaat karena memberikan informasi besar gap relatif terhadap total aset. Next, Mil. Kemudian di sini sebagai contoh, misal ada dua bank dengan informasi gap sebagai berikut nih. Di sini gapnya minus 10 juta dengan minus 20 juta. Dengan total aset minus 100 juta dengan 500 juta. Gap rasionya 10%, minus 10%, dan minus 4%. Gap gap bank A lebih kecil dibanding bank B, sehingga exposure bank A terhadap resiko nampak lebih kecil daripada bank B. Tapi jika dibandingkan total aset terlihat gap rasio B lebih kecil dibanding A. Jika suatu perusahaan bank ingin menghilangkan exposure terhadap resiko perubahan tingkat bunga, maka bank tersebut bisa membuat neraca dengan gap yang sama dengan 0. Tetapi konsekuensinya bank tersebut tidak akan memperoleh keuntungan dari perubahan tingkat suku bunga, sehingga dalam kebanyakan situasi, bank memang sengaja mempunyai exposure atau gap yang sebenarnya besarnya tertentu, karena ingin memperoleh keuntungan dan perubahan tingkat bunga. Gap rasio sebesar plus atau minus 15% hanya dilakukan oleh bank.
Maka dari itu, sigma pendapatan bersih sama dengan sigma pendapatan bunga dikurang sigma biaya bunga. Kan sudah kita masukin bahwa pendapatan bunganya itu sama dengan 23M dikali 0,02% dikurang 26M dikali 0,01%, maka dapatlah 200 juta. Jadi kan tadi bank itu punya RSA sebesar 23M dan RSL-nya 26M, maka gap-nya itu kan 3M. Nah, misalkan tingkat bunga untuk aset itu berubah 2%, sementara tingkat bunga untuk kewajiban berubah 1%. Maka ditulis di SRA-nya 23M dikali 0,02, sedangkan RSL-nya 26M dikali 0,01. Next, Mil. Di sini ada perubahan tarif. Ini tentang apa? Ini 13 perubahan tarif. Ada di e-book ya, Cel. Email. Wait. Nah, perubahan tarif yang sama pada RSA dan RSL. Kumulatif gap ini memberikan ukuran sensitivitas suku bunga FI yang menyoroti hubungan antara si gap dengan perubahan net interest income ketika perubahan suku bunga RSA sama dengan perubahan suku bunga RSL. Lalu ini tabel berapa ya? Tabel 18 82 8 strip 2. Apa strip 2? Di atas. Nah, bukan Mel, papan strip 2 ini. Bentar ya, bentar. Change in interest rate. Ada ya tabelnya? Hmm, 40 plus 8 8 strip 4, Cel. Maaf. plus 4. Tapi beda ya? Kalau di buku, ya apa? Nah, di sini tuh tabel 8 strip 4 merupakan dampak kumulatif gap terhadap hubungan antara perubahan suku bunga dan perubahan bersih pendapatan bunga. Dengan asumsi perubahan tersebut untuk RSA, perubahan tarif dan RSA setara. Si gap ini memberikan ukuran sensitivitas bunga, suku bunga FI. Lalu tabel ini juga menyoroti hubungan antara si gap dan perubahan net interest income ketika perubahan suku bunga RSA sama dengan perubahan suku bunga RSL. Misalkan si gap positif atau FI memiliki lebih banyak RSA daripada RSL, maka NII-nya ini akan naik ketika suku bunga naik.
pada baris 1 tabel 8-4 ini, karena pendapatan bunga meningkat lebih besar dibandingkan beban bunga. Lalu misalkan juga untuk FI yang digambarkan pada tabel pas step 2 yang sebelumnya, suku bunga itu naik sebesar 1% pada RSH dan RSL, maka SIGIP akan memproyeksikannya perkiraan perubahan tahunan pendapatan bersih atau NII sebagai ini, sebagai RSA, rumusnya RSA dikali sigma R dikurang RSL dikali sigma R, sedangkan SIGAP kali sigma R. Maka dengan hasil 155 miliar dikali 0,01 terus dikurang 140 kali 0,01 sama dengan 1,55 juta 1,55 miliar dikurang dengan 1,40 miliar sebenarnya 150 juta. Jika suku bunga turun, maka hasilnya sebesar 150 juta. Next, Mil. Ya, ini aku terakhir ya. Ya. Wait. Kelemahan model repricing ini terlepas dari kenyataan bahwa model risiko bunga ini digunakan untuk oleh sebagian besar lembaga penyimpanan di Amerika Serikat karena repricing model ini mempunyai 4 kelemahan, yaitu mengabaikan dampak nilai pasar dari perubahan suku bunga, tidak terlalu agregatif, gagal dalam mengenai masalah limpasan dan pembayaran di muka aset, terus liabilities yang tidak sensitif terhadap suku bunga, dan mengabaikan arus kas dari aktivitas luar neraca. Jadi untuk pengaruh nilai pasar, perubahan suku bunga ini memiliki banyak efek dari nilai pasar, selain dari efek pendapatan juga dari nilai aset dan liabilities. Artinya nilai sekarang arus kas dan aset liabilities itu akan berubah dengan berlangsungnya suku bunga yang diterima atau yang dibayarkan seiring dengan perubahan suku bunga itu sendiri. Faktanya nilai saat ini jika relevan dengan harga pasar dari hampir seluruh aset dan kewajiban di neraca lembaga keuangan berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Lalu model penempatan harga ulang ini mengabaikan efek dari nilai pasar, sehingga implisit yang mengasumsikan penekanan akuntansi nilai buku. Maka dari itu, hanya merupakan sebagian ukuran dari exposure risiko suku bunga yang sebenarnya dari suatu lembaga keuangan. Lalu ada agregasi yang berlebihan, itu sebenarnya lebih menunjukkan bahwa meskipun regulator hanya memeriksa laporan kesenjangan penetapan harga pada jatuh tempo yang relatif luas, manajer FI juga dapat menetapkan sistem informasi internal untuk melaporkan pola harian kesenjangan tersebut di masa depan. Lalu ada masalah limpasan, biasanya itu pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 3 tahun. Kenyataannya, FI terus-menerus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek seiring dengan penciptaannya dan penghentiannya simpanan. Maka dari itu, manajer FI dapat menangani hal ini dengan mudah dalam model penempatan harga atau repricing dalam mengidentifikasi perkiraan arus kas dolar yang akan mengalir pada setiap item aset dan liabilities pada tahun depan dan menambahkan jumlah tersebut ke nilai dan liabilities yang sekarang. Lalu ada aktivitas arus kas dari aktivitas di luar neraca. Jika suku bunga berubah, maka kontrak berjangka ini akan sebagian dari proses penandaan ke pasar menghasilkan arus kas harian baik positif maupun negatif untuk FI yang dapat mengimbangi exposure kesenjangan neraca. Lalu arus kas ini dapat saling mengimbangi dari kontrak berjangka yang diabaikan oleh badan penyesuaian harga yang sederhana dan harus dapat dimasukkan dalam model tersebut. Next. Metode
metode repricing mempunyai kelemahan, terutama salah satunya ini misal oblig aktif aktifanya ini obligasi jangka waktu 10 tahun dengan nilai nominal 10 juta dan kupon bunga 15%. Dengan jangka waktu 20 tahun dan nilai selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahal. Selanjutnya di sini ada metode jangka waktu. Untuk perhitungan dari gap jangka waktu di sini, metode pengertiannya di sini metode repricing atau penilaian kembali yang mempunyai kelemahan terutama karena tidak memperhatikan efek perubahan nilai pasar dari perubahan tingkat bunga. Bagian awal di sini itu menunjukkan kalau jika tingkat bunga meningkat, diskon rate atau tingkat pendiskontoan juga akan meningkat. Persen value aliran persen value aliran kas di mana aliran kas mendatang itu semakin kecil dan nilai pasar sekuritas akan turun. Dalam beberapa situasi, metode yang memperhatikan efek perusahaan nilai pasar penting diperhatikan. Misalnya, suatu bank yang membeli obligasi dengan tujuan untuk investasi atau dipegang sampai jatuh tempo. Dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai historis obligasi di neracanya. Kemudian, bank memperoleh pendapatan hanya dari kupon bunga yang dibayarkan dan metode repricing ini akan lebih sesuai dipakai dalam situasi tersebut. Misalnya di sini bank lain membeli obligasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui trading atau memperjualbelikan sekuritas. Dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai obligasi di neracanya berdasarkan nilai pasar obligasi. Karena itu, nilai pasar obligasi akan dievaluasi atau dinilai ulang atau disebut sebagai mark to market. Praktis setiap hari, jika nilai pasar obligasi lebih kecil dari nilai belinya, bank tersebut merugi dan sebaliknya. Metode pengukuran risiko perubahan tingkat bunga yang memperhitungkan perubahan nilai pasar akan lebih sesuai dengan situasi tersebut. Metode jangka waktu mengukur perubahan harga pasar suatu aset akibat perubahan tingkat bunga. Misalnya suatu bank yang mempunyai neraca, seperti di sini ada Aktiva yang obligasi jangka waktu selama 10 tahun, kemudian nilai nominalnya 10 juta, kupon bunganya itu 15%, dan obligasi jangka waktu 20 tahun, nilai nominalnya 10 juta dengan kupon rate 15%, dengan total aset yaitu 20 juta. Dan dengan Pasiva, pinjaman jangka pendek dengan bunga 15%, dalam jangka waktu 12 tahun dengan nilai normal 18 juta dan modal saham 2 juta, sehingga total pasifanya 10 juta. Misal tingkat bunga yang berlaku atau yield-nya itu misalnya 15% harga pasar. Nah, harga pasar itu akan sama dengan nilai nominal dengan situasi di sini. Bank tersebut juga mempunyai aktiva dan pasiva sebesar 20 juta. Nah, misalnya tingkat bunga yang berlaku meningkat menjadi 17%, maka nilai obligasi tersebut menjadi, di sini ada perhitungannya untuk 150.000, ditambah sampai dengan 1.150.000, itu dibagi dengan 1 ditambah 17% dipangkatkan dengan 1. Kemudian sampai rate 10 tahun, 10 kali pertambahan, dan dibagi dengan 1 ditambah 0,17% pangkat 10. Kemudian untuk hasil dari perhitungan obligasi aset 1, yaitu 9.068.279. Kemudian untuk obligasi aset 2 yaitu 8.874.447. Kemudian dengan pinjaman 2.700.000 dan ditambah hasil dari aktiva yang di tahun terakhir tadi yaitu 1.150.000 dibagi dengan pembagi aktiva tahun terakhir yaitu 1 ditambah 17% pangkat 10, didapatkan hasil yaitu 17.429.325. Kemudian neraca yang baru berubah menjadi tingkat bunga yaitu total asetnya 17.942.726. Sesudah kenaikan tingkat bunga, obligasi pada sisi aset turun. Kemudian total aset turun dari 20 juta menjadi sekitar 17 jutaan, dan nilai pinjaman juga ikut mengalami penurunan dari 18 juta menjadi sekitar 17 juta. Next, Mel.
Oke, ini perhitungan yang tadi, perusahaan mengalami kerugian karena modalnya itu turun. Eh, di sini emang itu sama dengan nilai nominal aset 1 dibagi dengan total aset. Kemudian dikali obligasi jangka waktu 1 ditambah nilai nominal aset 2 per total aset dikali obligasi jangka waktu 2. Kemudian sampai 10 juta per 20 juta kali 10 tahun tambah 10 juta per 20 juta kali 20 tahun sama dengan 15 tahun dengan gap jangka waktu yaitu 13 tahun. Modal saham juga harus menanggung kerugian tersebut. Akibatnya nilai saham berkurang dari 2 juta menjadi 513.403. Kemudian kerugian yang akan terjadi sekitar 1,5 juta jika tingkat bunganya naik sebesar menjadi 18%. Nah, maka modal saham bank tersebut menjadi negatif yang berarti bank tersebut praktis mengalami kebangkrutan. Nah, kemudian bank ini dikatakan mempunyai ketidaksesuaian jangka waktu antara aset dengan kewajibannya atau maturity mismatch. Jangka waktu aset itu 10 dan 20 tahun, yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu pinjaman atau sumber dananya yaitu 2 tahun. Nah, ketidaksesuaian jangka waktu tersebut memunculkan exposure terhadap risiko perubahan tingkat bunga, yang semakin besar ketidaksesuaian tersebut, semakin besar juga risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi bank tersebut. Nah, jangka waktu untuk portofolio aset atau kewajiban itu dapat dihitung sebagai rata-rata tertimbang dalam jangka waktu aset atau kewajiban individual dengan pembobot adalah nilai pasar dari masing-masing aset atau kewajiban tersebut. Di contoh barusan, jangka waktu aset atau maturity of asset or MA bisa dihitung sebagai rumus yang tertera pada slide. Kemudian, semakin besar gap dari jangka waktu tersebut, baik positif atau negatif, maka semakin besar risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Beberapa perusahaan seperti bank misalnya secara sengaja maupun karena karakteristik bisnisnya mempunyai struktur aset atau kewajiban dengan gap jangka waktu yang tidak nol. Sebagai contoh, struktur bank yang biasanya terjadi adalah di sini ada ya ada next. Di sini ada contoh struktur neraca bank yang biasanya terjadi untuk metode jangka waktu untuk aktif di sini pinjaman aset jangka panjang misalnya memberikan kredit kepemilikan perumahan atau KPR dengan jangka waktu 10 tahun, kemudian untuk pasifannya tabungan dan deposito dengan jangka waktu 1 tahun serta modal saham. Nah, bank ini biasa memberikan pinjaman jangka panjang dengan harga bunga tetap. Untuk mendanai pinjaman tersebut, bank menerbitkan tabungan atau deposito yang sifatnya jangka pendek. Penabungan atau nasabah penabung atau nasabah deposito mau mempunyai simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu atau cepat. Dengan karakteristik semacam itu, struktur neraca bank akan tampak negatif seperti di slide yang tertera. Jika bank ingin mengurangi resiko perubahan tingkat bunga, bank bisa memperkecil gap jangka waktu. Sebagai contoh di sini, bank bisa menurunkan jangka waktu pinjaman misalnya dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian ada alternatif lain, bank juga bisa meningkatkan jangka waktu pinjaman misal dengan menerbitkan obligasi jangka panjang dengan jangka waktu 10 tahun. Nah, jika bank memperkirakan tingkat bunga akan meningkat, bank bisa memperkecil gap jangka waktu atau membuat gap jangka waktu bernilai negatif. Atau jangka waktu kewajiban lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu aset. Nah, dalam situasi barusan, nilai kewajiban akan turun lebih cepat dibandingkan dengan nilai aset, di mana hal yang menguntungkan itu merupakan hal yang menguntungkan bagi bank. Nah, jika bank memperkirakan tingkat bunga akan menurun, maka bank bisa memperbesar gap jangka waktu atau jangka waktu aset lebih besar dibandingkan dengan jangka waktu kewajiban. Jika tingkat bunganya turun, nilai aset akan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan nilai kewajiban. Hal yang merupakan hal menguntungkan bagi bank tersebut. Next. Oke, selanjutnya di sini ada untuk metode durasi. Sebelumnya pada pembahasan metode jangka waktu sudah dibahas kalau metode tersebut tidak bisa sepenuhnya untuk mengatur perubahan tingkat bunga terhadap nilai aset atau kewajiban. Nah, untuk metode durasi ini
dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban tidak bisa sepenuhnya melindungi modal saham. Nah, demikian, misalnya di sini ada dua jenis obligasi. Yang pertama A, yaitu nilai obligasi 1 juta, jangka waktu 1 tahun, kupon bunganya 10% dibayar tiap semester. Kemudian obligasi yang B, yaitu nilai nominal 1 juta, jangka waktu 1 tahun, kupon bunganya 10% dibayar tiap tahun. Nah, di situ ada kedua obligasi yang mempunyai jangka waktu yang sama, yaitu 1 tahun. Misalnya tingkat bunga yang berlaku 15%, maka pasar kedua obligasi tersebut akan menjadi 50.000 per 1 plus 15% pangkat 0,5 ditambah 1 tambah 1.050.000 plus 1 plus 15% pangkat 2. Pangkat 1. Kemudian untuk obligasi A didapatkan hasil 959.669 dan obligasi B didapatkan hasil 956.522. Nah, meskipun keduanya mempunyai jangka waktu yang sama, jika tingkat bunganya meningkat, kedua-duanya sama jatuh nilainya. Tetapi dengan tingkat penurunan nilai yang berbeda, obligasi A membayar bunga tiap tahun mengalami penurunan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi B yang membayar bunga setiap tahun. Perbedaan tersebut mempunyai implikasi lanjutan, yaitu naik turunan nilai obligasi bisa berbeda jika tingkat bunga berubah. Nah, metode durasi ini memperbaiki metode jangka waktu karena metode durasi ini mempertimbangkan timing dari setiap aliran kas. Next. Nah, untuk perhitungan metode durasi ini bisa didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang dari jangka waktu aliran kas dengan pembobohan proporsi present value dari setiap aliran kas tersebut. Kembali ke contoh obligasi yang A dan B tadi, yang B barusan, misalkan tingkat bunga yang berlaku atau yield-nya itu adalah 10% sama dengan kupon bunga. Kemudian durasi untuk kedua obligasi bisa dihitung seperti di slide yang sudah tertampil, yaitu untuk 1 semester sini obligasi A 50.000 dan untuk sama waktu 1 tahun obligasi A 1.050.000. Ya, dapat dilihat meskipun kedua obligasi tersebut mempunyai jangka waktu yang sama, tapi obligasi A lebih pendek dibandingkan dengan obligasi B. Itu karena aliran kas obligasi A diterima lebih awal, yaitu pada semester pertama atau periode 6 bulan sebesar 50.000. Nah, durasi untuk obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond atau zeros sama dengan jangka waktu obligasi tersebut. Misalnya ada obligasi tanpa kupon bunga dengan nilai nominal 1 juta, jangka waktu 2 tahun, dan tingkat bunga yang berlaku 9%. Next. Nah, di sini untuk tingkat bunga tadi 9%, di sini obligasi konsol itu merupakan obligasi yang tidak mempunyai jatuh tempo. Nah, obligasi tersebut berjanji membayarkan bunga selamanya dan jangka waktu obligasi tersebut tidak ada. Tetapi durasi untuk obligasi konsol bisa dihitung, yaitu dengan rumus DC sama dengan 1 plus 1 per R. Misalnya ada obligasi kupon 10% per tahun, durasi obligasi tersebut adalah berarti dari duration-nya itu bisa dicari dengan 1 plus 1 per 10% atau 0,1, yaitu sama dengan 11 tahun. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.